menyampaikan visi misi serta program kepada masyarakat daripada melancarkan kampanye hitam terhadap kubu lawan. Tapi cara-caranya lah, meskipun kita tahu masyarakat sudah pintar dan nggak percaya terhadap hal seperti itu, tapi kan juga namanya ini kan kampanye hitam ini kan, saya kira cara-cara yang lebih baik bisa kita gunakan. Akan menelusuri ya, adu gagasan, adu program. Ya, lebih baik pada fokus ke program kerja begitu Prof. Cipta. Tapi yang ingin saya tanyakan Prof. Cipta, kalau memang seperti yang dikatakan oleh Joko Widodo tadi bahwa sebenarnya masyarakat sekarang sudah cerdas, lebih baik mendengarkan program-program kerja dari masing-masing capres-cawapres begitu. Tapi kenapa sekarang ini masih saja terjadi jika memang sebenarnya masalah kampanye hitam ini bisa jadi menjadi bumerang bagi yang melancarkan kampanye hitam itu sendiri. Menurut Anda memang akan bisa menjadi bumerang ini? Iya, tadi saya katakan bahwa menurut banyak penelitian black campaign itu tidak efektif, ya. Bahkan efek backfire, menampar muka sendiri. Itu banyak hasil penelitian begitu ya. Tapi kok kenapa jalan terus? Jawabannya dua. Yang pertama, mereka nggak pernah baca hasil penelitian, ya, nggak ngerti komunikasi. Yang kedua, ya nggak punya senjata lagi, mau hantam pakai apa gitu loh. Ya, saya sependapat dengan Bung Boni, jadi nggak ada kepercayaan gitu loh. Sudahlah, hantem ini terus aja lah. Dan khusus dalam konteks Indonesia, Mas Indra, ingat, barang siapa yang dijolimi, dia pasti akan mendapat itu masih berlaku dukungan. Sekarang menurut Anda? Masih di Indonesia ini masih. Justru dia itu bagi akan, kubu siapa saja yang melancarkan kampanye hitam begitu ya? Iya. Jadi berbahaya. Hati-hati melancarkan kampanye hitam. Jangan menurut saya. Tapi kan dalam teori misalnya, dalam sebuah teori untuk pemenangan misalnya begitu Prof. Cipta, ada upaya untuk mengangkat diri sendiri dengan menyampaikan program kerja atau visi misi, tapi ada juga berupaya untuk mendegradasi kubu lawan, tapi tentunya dengan data dan fakta. Itu bukan black campaigns, betul. Saya kampanye, saya berusaha meninggikan saya. Saya ini pinter, program saya bagus. Di sisi lain, saya merendahkan lawan saya. Itu normal, biasa itu. Tapi itu bukan black campaign itu? Itu bukan black campaign. Black campaign ini gelap, sadis sekali, dan tujuannya adalah character assassinations, menggorok karakter. Habis sama begitu loh. Nah, dia lupa, dia menggorok, pisaunya tumpul gitu loh. Akhirnya kena tangan sendiri, kena muka sendiri. Jadi jelas banyak sekali, saya bisa ajukan di sini banyak sekali hasil penelitian black campaign itu backfire effect, tidak efektif. Orang-orang yang dapat pesan-pesan black campaign ini tidak akan mencoblos gambarnya, mencoblos benderanya, tidak. Paling sedikit sekali gitu loh. Jadi saya kira ya siapapun yang melancarkan ini, saran saya adalah malam ini juga buka buku komunikasi. Lihat hasil-hasil penelitian begitu ya. Tetapi kalau kita cermati Bung Boni, seperti memang di pemilu-pemilu yang sebelumnya begitu ya, baik itu pileg maupun pilpres sebelumnya, memang ada isu-isu ini selalu bergulir juga. Tapi kalau kita lihat yang sekarang, apakah mungkin karena faktor head to head hanya ada dua calon, kemudian masalah black campaign ini masih cukup begitu masif, atau kalau bisa saya sebutkan lebih banyak dari pemilu-pemilu sebelumnya? Sebetulnya sih lebih parah black campaign pada saat Jokowi menjadi calon gubernur Jakarta. Tapi ternyata kan dia menang. Nah, artinya bahwa betul masyarakat kita ini sudah cerdas. Tapi lepas dari cerdas, soal pilihan politik bukan hanya soal kecerdasan, tapi ini soal keberpihakan perasaan, emosi. Jadi keseluruhan afeksi dari masyarakat. Dan di situ kemenangan Jokowi menurut saya. Maka saya selalu ingin mendorong satu tesis baru bahwa elektabilitas tidak secara otomatis oleh karena popularitas memang, karena di situ bisa masuk politik uang. Tetapi ketika ada faktor di dalam antara popularitas dan elektabilitas, itu ada lovabilitas. Orang itu tidak bisa kalah. Lovabilitas adalah kadar seseorang dicintai. Dan harus diakui bahwa kemenangan Jokowi di Jakarta 2012 itu karena kadar lovabilitas yang begitu tinggi. Ini tesis baru nih ya? Ini tesis, saya sudah tulis itu di Kompas minggu lalu. Nah, lovabilitas ini kemampuan seseorang untuk dicintai. Dan kan kita semua tahu bahwa cinta itu buta. Cinta itu menerima semuanya. Pun ketika kamu salah, akan dianggap khilaf. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Pak Prabowo sampai hari ini, lovabilitas ini. Tapi kita kembali ke soal black campaign, saya kira memang ini harus ditinggalkan lah.
Kenapa menjadi banyak di Pilpres sekarang ini menurut Anda? Sebetulnya itu tadi, karena kurang percaya diri. Pelaku pasti tidak percaya diri bahwa dia bisa menang. Terus yang kedua, dia secara tidak langsung mengakui bahwa lawannya memang hebat sekali. Nah, sehingga serangan-serangan black campaign itu diasumsikan bisa menerobos ke basis pemilih yang kurang rasional. Tapi ini melanda dua calon itu kan? Nah, saya tidak bilang Prabowo yang melakukan, tapi kan calon cuma dua, Prabowo dan Jokowi, dan korbannya Jokowi. Ya tinggal kita buat kesimpulan. Itu berdasarkan data yang Anda punya tadi itu? Iya. Nah, saya mau mengatakan bahwa mungkin masyarakat kita betul tidak begitu cerdas secara akademis, tetapi kan dia punya kesadaran batin yang lebih tinggi dari politisi bahkan, dan dia akan memilih dengan dasar itu, sehingga skenario hitam seperti ini sama sekali tidak berfungsi. Gitu. Saya ambil contoh misalnya, mereka bilang bahwa Jokowi sholatnya kurang, salah, karena mulai dari kepala atau apa pada saat ngambil wudhu, atau misalnya dia presiden boneka, atau misalnya dia tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira agak lucu karena di Bumble dia pernah diwawancara dan dia bicara bahasa Inggris. Di Rio de Janeiro tahun 2008 saya kira saya pernah lihat rekaman Jokowi bicara di forum PBB dalam bahasa Inggris. Terus kemudian apakah benar bahwa dia tidak bisa bahasa Inggris? Tapi kan faktanya dia bisa. Oke, jelas. Tapi kalau misalnya penting nggak sih sebetulnya bahasa Inggris? Seseorang menjadi presiden penting nggak bahasa Inggris? Saya kira bukan itu yang paling penting. Yang paling penting kan bahasa hati, gitu loh. Karena perubahan ini butuh hati, artinya bahwa orang yang punya komitmen untuk rakyat. Dan memang harus diakui Jokowi profesor bahasa hati gitu loh. Baik, oke, nanti kita lanjutkan lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News.